dalam kehidupan. Tidak semua orang yang terlihat baik benar-benar memiliki hati yang tulus. Ada sebagian orang yang memakai topeng kebaikan demi kepentingan pribadi, manipulasi, atau sekedar menjaga citra di depan banyak orang. Mereka terlihat ramah, terlihat perhatian, dan penuh dukungan, tetapi diam-diam menyimpan iri hati, niat yang buruk, atau kesenangan ketika melihat orang lain jatuh. Menghadapi orang-orang seperti ini memang tidak mudah. Jika terlalu percaya, kita bisa dimanfaatkan. Tetapi jika terlalu membenci, hati kita sendiri yang akan lelah sendiri. Karena itu diperlukan kebijaksanaan agar tetap tenang tanpa harus terjebak dalam permainan mereka. Berikut adalah 7 cara dalam menghadapi orang yang terlihat baik tetapi hatinya busuk. Cara yang pertama, jangan mudah percaya pada kata-kata manis. Salah satu kesalahan terbesar yang sering dilakukan banyak orang adalah terlalu cepat percaya hanya karena seseorang terlihat baik dan pandai berbicara. Orang-orang yang berpura-pura baik biasanya sangat ahli dalam menggunakan kata-kata manis untuk mendapatkan kepercayaan. Mereka tahu bagaimana membuat orang lain merasa nyaman, merasa dihargai, dan dianggap penting. Di awal perkenalan, mereka bisa terlihat seperti sosok paling peduli. Mereka sering memberi perhatian yang berlebihan, memuji terus-menerus, atau selalu ingin terlihat hadir dalam hidupmu. Namun semua itu belum tentu berasal dari hati yang tulus. Kadang itu hanyalah cara untuk masuk lebih dekat dan mengetahui kelemahan dari seseorang. Karena itu jangan menilai seseorang hanya dari ucapan. Perhatikan bagaimana tindakannya dalam jangka waktu yang panjang. Orang yang tulus biasanya konsisten antara kata dan perbuatannya. Sedangkan orang yang hatinya busuk sering berubah-ubah tergantung situasi dan kepentingan. Belajar untuk memberi waktu sebelum benar-benar membuka diri sepenuhnya. Tidak perlu langsung menceritakan semua rahasia, kelemahan, atau masalah pribadi hanya karena merasa diperhatikan. Sebab orang yang salah bisa menggunakan informasi itu untuk menyerangmu di kemudian hari. Selain itu, jangan terlalu mudah tersentuh oleh pujian yang berlebihan. Banyak orang manipulatif memakai pujian untuk membuat targetnya lengah. Mereka membuat seseorang merasa spesial agar lebih mudah dikendalikan. Orang yang bijak tidak mudah mabuk oleh kata-kata indah. Mereka lebih memilih karakter asli seseorang melalui sikapnya sehari-hari. Karena pada akhirnya ketulusan akan terlihat dari tindakan nyata, bukan dari ucapan yang dibuat-buat. Menjaga kewaspadaan bukan berarti menjadi dingin atau membenci semua orang. Itu hanya bentuk perlindungan diri agar hati dan hidupmu tidak mudah dimainkan oleh orang yang memakai topeng kebaikan. Cara kedua, batasi cerita dan rahasia pribadi. Ketika berhadapan dengan orang yang berpura-pura baik, salah satu langkah paling penting adalah menjaga batas dalam berbagi cerita pribadi. Banyak orang manipulatif terlihat seperti pendengar yang sangat baik. Mereka membuatmu nyaman bercerita, merasa dipahami, dan merasa aman. Tetapi diam-diam mereka sedang mengumpulkan informasi tentang dirimu. Rahasia, kelemahan, rasa takut, bahkan masalah hidupmu bisa menjadi senjata bagi orang yang hatinya busuk. Saat hubungan masih baik, mereka mungkin terlihat peduli. Namun ketika terjadi konflik atau kepentingannya terganggu, semua informasi itu bisa dipakai untuk menyerang, untuk mempermalukan, atau untuk menjatuhkanmu. Karena itu jangan terlalu cepat membuka isi hidupmu, terutama jika kamu belum benar-benar mengenal karakternya. Karena tidak semua orang yang terlihat perhatian
layak mengetahui sisi paling rapuh dalam hidupmu. Orang yang dewasa memahami bahwa menjaga privasi adalah bentuk perlindungan diri. Tidak semua masalah harus diceritakan kepada banyak orang. Kadang semakin sedikit orang yang tahu tentang hidupmu, semakin aman dirimu dari drama dan manipulasi. Selain itu, orang yang berpura-pura baik sering memanfaatkan cerita pribadi untuk bahan gosip yang terselubung. Mereka mungkin berpura-pura prihatin, tetapi sebenarnya menikmati membicarakan kelemahannya orang lain. Belajarlah membedakan antara orang yang benar-benar peduli dan orang yang hanya penasaran. Orang yang tulus mendengarkan untuk memahami dan membantu, sedangkan orang manipulatif mendengarkan untuk mencari celah. Bukan berarti kamu harus tertutup kepada semua orang. Tetaplah terbuka kepada orang yang memang sudah terbukti menjaga kepercayaanmu. Tetapi jangan mudah menyerahkan seluruh isi hidupmu hanya karena seseorang terlihat ramah. Kadang perlindungan terbaik bukan dengan melawan, melainkan dengan tidak memberi akses terlalu dalam kepada orang yang salah. Cara yang ketiga, jangan terjebak permainan emosi mereka. Orang yang berpura-pura baik sering sangat pandai dalam memainkan emosi orang lain. Mereka bisa membuat seseorang merasa bersalah, kasihan, takut kehilangan, atau merasa berhutang budi. Semua itu dilakukan agar mereka tetap memiliki kendali. Mereka mungkin akan berkata, "Aku sudah banyak berkorban untukmu," atau "Aku cuma terlalu peduli." Kalimat-kalimat seperti ini sering digunakan untuk memanipulasi perasaan agar orang lain menuruti keinginannya. Jika tidak hati-hati, seseorang bisa terjebak dalam hubungan yang melelahkan secara mental. Setiap keputusan terasa harus mengikuti kemauan mereka karena takut dianggap tidak tahu balas budi atau takut menyakiti perasaan mereka. Karena itu penting untuk tetap tenang dan berpikir jernih. Jangan langsung bereaksi hanya karena permainan emosi. Belajarlah membedakan antara ketulusan dan manipulasi. Orang yang tulus tidak akan memaksamu merasa bersalah demi mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka menghargai keputusanmu meskipun tidak selalu sesuai dengan harapan mereka. Selain itu, jangan mudah terpancing emosi ketika mereka mulai menyindir, memancing pertengkaran, atau mencoba menjatuhkan mentalmu. Banyak orang manipulatif sengaja menciptakan drama agar orang lain kehilangan kendali emosi. Ketika emosimu meledak, mereka justru bisa membalikkan keadaan dan terlihat sebagai korban. Menjaga ketenangan adalah kekuatan besar. Semakin tenang dirimu, semakin sulit mereka mengendalikanmu. Tidak semua provokasi harus dilayani. Kadang diam dan menjaga jarak jauh lebih kuat daripada balasan penuh emosi. Orang yang dewasa tidak membiarkan dirinya dikendalikan oleh rasa kasihan atau tekanan emosional. Mereka tetap memiliki hati baik, tetapi juga tahu kapan harus melindungi diri dari manipulasi. Cara keempat, perhatikan tindakannya, bukan pencitraannya. Orang yang hatinya busuk sering sangat peduli terhadap citra. Mereka ingin terlihat baik di mata banyak orang. Karena itu mereka pandai menunjukkan sisi manisnya di depan umum. Bahkan terkadang mereka terlihat paling sopan, paling religius, atau paling dermawan. Tetapi karakter asli dari seseorang tidak terlihat saat semuanya nyaman. Karakter asli akan terlihat dari bagaimana ia memperlakukan orang lain ketika marah, ketika kecewa, atau tidak mendapatkan keuntungan. Karena itu jangan mudah tertipu oleh pencitraan. Perhatikan bagaimana sikap mereka kepada orang yang tidak berguna bagi mereka. Lihat bagaimana mereka berbicara tentang orang lain di belakang. Dengarkan cara mereka memperlakukan orang lain yang lebih lemah.
Orang-orang yang benar-benar baik biasanya tidak sibuk membuktikan dirinya baik. Kebaikan mereka terasa alami dan konsisten, sedangkan orang yang berpura-pura baik sering terlalu sibuk membangun kesan. Mereka mungkin suka memamerkan bantuan yang diberikan, mencari pujian, atau selalu ingin terlihat paling benar. Semua itu dilakukan agar orang lain menganggap mereka sosok mulia. Jangan hanya melihat apa yang mereka tunjukkan di depan umum. Banyak topeng terlihat indah dari luar, tetapi menyimpan niat buruk di baliknya. Orang bijak tidak mudah terpesona oleh penampilan luar. Mereka melihat pola perilaku dalam jangka waktu panjang, sebab tindakan kecil yang berulang sering lebih jujur daripada kata-kata besar. Ketika seseorang berkali-kali menunjukkan sikap manipulatif, iri, suka menjatuhkan atau memanfaatkan orang lain, percayalah pada tindakan itu. Jangan terus membela mereka hanya karena citranya terlihat baik. Melihat kenyataan apa adanya memang kadang menyakitkan, tetapi jauh lebih baik daripada hidup dalam kebohongan yang perlahan menghancurkan diri sendiri. Cara kelima, belajar berkata tidak. Orang yang berpura-pura baik sering memanfaatkan orang yang terlalu tidak enakan. Mereka tahu bahwa orang berhati lembut sulit menolak permintaan. Karena itu mereka memakai rasa kasihan, tekanan emosional, atau pencitraan baik untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Jika kamu terus selalu mengalah demi menjaga perasaan orang lain, lama-lama kamu sendiri yang lelah dan kehilangan ketenangan hidup. Belajar berkata tidak adalah bentuk menjaga harga diri dan kesehatan mental. Menolak bukan berarti jahat. Tidak semua permintaan harus dipenuhi, terutama jika itu merugikan dirimu sendiri. Orang manipulatif biasanya tidak suka ketika mulai kehilangan kendali. Ketika kamu mulai berani membuat batas, mereka mungkin berubah sikap, menyindir, atau membuatmu merasa bersalah. Tetapi itu justru tanda bahwa batas yang kamu buat memang diperlukan. Yang tulus akan menghargai keputusanmu, meskipun tidak selalu mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sedangkan orang yang hanya memanfaatkanmu akan marah ketika tidak lagi bisa mengendalikanmu. Belajar berkata tidak juga membantu dirimu melihat siapa yang benar-benar menghargaimu. Kadang ketika kamu berhenti atau selalu tersedia untuk semua orang, wajah asli banyak orang mulai terlihat. Tidak perlu penjelasan terlalu panjang. Setiap kali menolak sesuatu, kadang jawaban singkat dan tegas sudah cukup. Semakin banyak penjelasan, semakin besar kesempatan orang manipulatif memutarbalikkan keadaan. Menjadi baik bukan berarti harus selalu mengorbankan diri sendiri. Kebaikan yang sehat tetap memiliki batas. Sebab jika dirimu terus terluka demi menyenangkan orang lain, itu bukan ketulusan lagi, melainkan kehilangan kendali atas hidupmu sendiri. Yang keenam, jaga jarak dengan elegan. Tidak semua orang harus dilawan secara langsung. Kadang cara terbaik menghadapi orang yang hatinya busuk adalah dengan menjaga jarak secara tenang dan elegan. Banyak orang salah mengira bahwa menghadapi orang manipulatif harus dengan pertengkaran besar atau permusuhan terbuka. Padahal konflik terus-menerus justru sering menguras energi dan memberi mereka kesempatan menciptakan drama baru. Menjaga jarak bukan berarti membenci. Itu hanya keputusan untuk melindungi ketenangan hidupmu. Kamu tetap bisa sopan tanpa harus terlalu dekat. Kurangi keterlibatan emosional dengan mereka. Jangan terlalu sering berbagi cerita, terlalu berharap, atau terlalu bergantung secara emosional. Semakin sedikit akses yang mereka miliki terhadap hidupmu, semakin kecil peluang mereka memainkan perasaanmu.
Kadang orang manipulatif merasa terganggu ketika melihat seseorang mulai tenang tanpa dirinya. Karena itu, mereka bisa mencoba kembali mendekat dengan berbagai cara. Tetapi jika kamu sudah memahami pola mereka, jangan mudah terpancing. Orang yang dewasa tidak sibuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Mereka memilih menjaga energi dan fokus pada hidupnya sendiri. Menjaga jarak juga membantu pikiran menjadi lebih jernih. Ketika terlalu dekat dengan orang toksik, seseorang sering sulit melihat kenyataan karena emosinya sudah terlalu terikat. Tidak semua hubungan harus dipertahankan mati-matian. Ada hubungan yang justru membaik ketika diberi jarak, dan ada juga hubungan yang memang perlu dilepaskan demi kesehatan mental dan ketenangan batin. Kadang kehilangan orang manipulatif bukan kerugian, melainkan awal dari hidup yang lebih damai. Ketujuh, fokus memperkuat diri sendiri. Cara paling kuat dalam menghadapi orang yang berpura-pura baik sebenarnya bukan dengan membalas mereka, melainkan dengan memperkuat diri sendiri. Orang manipulatif sering mencari target yang mudah dikendalikan secara emosional, mudah merasa bersalah, atau terlalu haus pengakuan. Karena itu semakin kuat mental dan harga dirimu, semakin sulit mereka mempengaruhimu. Belajarlah mengenal nilai dirimu sendiri tanpa harus bergantung pada pujian orang lain. Ketika seseorang sudah memiliki ketenangan batin dan rasa percaya diri yang sehat, ia tidak mudah goyah oleh manipulasi. Fokuslah pada pertumbuhan hidupmu sendiri. Bangun lingkungan yang sehat, perbaiki kualitas diri, dan dekatlah dengan orang-orang yang benar-benar tulus. Karena energi positif dari lingkungan yang baik akan membantu dirimu lebih kuat dalam menghadapi kepalsuan. Selain itu, jangan terlalu sibuk membalas atau membuktikan sesuatu kepada orang yang hatinya busuk. Waktu dan energimu terlalu berharga untuk dihabiskan dalam permainan mereka. Biarkan hidup yang berbicara. Orang yang tulus akan tetap bersinar tanpa harus menjatuhkan siapapun. Sedangkan kepalsuan pada akhirnya akan terlihat dengan sendirinya seiring dengan waktu. Perkuat juga intuisi dan kebijaksanaanmu. Kadang hati bisa merasakan tanda-tanda yang tidak terlihat oleh mata. Jika seseorang terus membuatmu merasa lelah, merasa tertekan, atau kehilangan ketenangan, jangan abaikan perasaan itu. Semakin kuat dirimu secara mental, semakin tenang kamu menghadapi berbagai karakter manusia. Kamu tidak lagi mudah dipermainkan, dimanfaatkan, atau dihancurkan oleh orang-orang yang memakai topeng kebaikan. Karena pada akhirnya perlindungan terbaik bukan selalu tentang melawan musuh, tetapi tentang menjadi pribadi yang cukup kuat sehingga tidak mudah dihancurkan oleh kepalsuan siapapun. Dalam hidup kita tidak bisa menghindari semua orang yang bermuka dua. Akan selalu ada orang yang terlihat baik di luar tetapi menyimpan niat buruk di dalam hati. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapinya dengan bijaksana. Jangan biarkan kepalsuan orang lain mengubah dirimu menjadi penuh kebencian. Tetaplah menjadi pribadi yang baik, tetapi jangan polos. Tetaplah memiliki hati lembut, tetapi juga memiliki batas dan kewaspadaan. Karena orang yang benar-benar kuat bukanlah mereka yang paling keras, melainkan mereka yang mampu menjaga ketulusan hati tanpa membiarkan dirinya dipermainkan oleh kepalsuan dunia.